Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini pada mata pelajaran akidah akhlak, insyaallah ana akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum kita membahas pengertian Asmaul Husna, dalam Islam kita mengetahui, memahami, dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah menempati kedudukan yang sangat tinggi. Seseorang tidak mungkin menyembah Allah dengan cara yang sempurna sampai ia benar-benar mengetahui dan meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan dilandasi pengetahuan dan keyakinan terhadap nama dan sifatnya, itulah seseorang dapat menyertakan mata hatinya atau basirah saat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Adapun Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Asmaul Husna secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Nama-nama Allah itu adalah nama yang baik dan sempurna, sedikit pun tidak ada kekurangannya dan tidak boleh diserupakan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 8, "Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna." Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya ada 99 nama. Seperti tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman man hafadhaha dakhala jannah wa innallaha yuhibbul witra." Sesungguhnya bagi Allah 99 nama, barang siapa yang menghafalnya ia akan masuk surga, dan sesungguhnya Allah itu ganjil, menyukai akan yang ganjil. Selanjutnya kita akan mengkaji 16 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia. Allah adalah yang maha sempurna, dengan kemuliaannya tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, "Fata'ala Allahul Malikul Haqqu la ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim." Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Al-Mu'minun ayat 116. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin, supaya keimanan dan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Al-Fat ayat 4. Yang ketiga, Al-Wakil, yang maha mewakili. Al-Wakil artinya yang maha mewakili. Allah adalah Al-Wakil, Dia yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk.
Allah adalah zat yang maha bertanggung jawab atas semua makhluk. Dia menciptakannya dari ketiadaan, lalu mengawasi dan menjaga mereka. Selayaknya Allah menjadi tempat bergantung bagi para makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 3, "Wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila." Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Al-Ahzab ayat 3. Yang keempat, Al-Matin, yang maha kukuh. Al-Matin artinya yang maha kukuh, tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkan dan memperbaharuinya. Imam Al-Khattabi memaknai Al-Matin sebagai yang maha kuat, yang kekuatannya tidak dapat terbendung. Tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 38, "Wa fi Musa idza arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin." Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Yang kelima, Al-Jami, yang maha mengumpulkan. Al-Jami artinya yang maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Menurut Imam Khattabi, tujuan Allah mengumpulkan makhluk pada hari itu adalah untuk membalas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk. Pada saat Allah mengumpulkan para makhluk, tidak ada satupun yang luput, baik makhluk yang meninggal terbakar, yang dilumat binatang buas, atau yang tenggelam di lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 26, "Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Hafidz, yang maha pemelihara. Al-Hafidz artinya yang maha pemelihara. Allah maha hafidz berarti Allah sebagai zat yang memelihara. Allah lah yang memelihara seluruh makhluknya, termasuk langit dan bumi yang kita huni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 32, "Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha muridun." Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Yang ketujuh, Ar-Rafi, yang maha meninggikan. Ar-Rafi artinya yang maha meninggikan. Allah Ar-Rafi artinya zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat hamba-hambanya. Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberi mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Imam Al-Ghazali memaknai Ar-Rafi sebagai zat yang meninggikan orang-orang mukmin dengan kebahagiaan dan surga, serta meninggikan para walinya dengan kedekatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedelapan, Al-Wahhab, yang maha pemberi. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Allah Al-Wahhab adalah zat yang maha pemberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasannya. Dia Allah memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih, karena dia tak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Allah adalah zat yang memberi hidup dan kehidupan, memberi karunia kepada kita berupa kecukupan, kesehatan, dan kekuatan. Dia zat yang telah memberi kita otak, hati, pendengaran, dan penglihatan, kebahagiaan, keberhasilan, di samping makanan dan minuman, pasangan dan keturunan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Surah ayat 49-50,
Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha' inasa wa yahabu liman yasha'u dzakur. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendaki.